Kita berikan contoh umum atau contoh penanganan untuk cara mengcounternya. Contohnya misalkan di sini ada attack untuk confidentiality. Biasanya confidentiality ini di-attack dengan cara melakukan cracking password, terus kemudian melakukan tindakan attack MIPM, terus spyware, terus kemudian bagaimana cara mengcounternya atau memproteksinya. Nah, ini biasanya ditambahkan dengan access control, enkripsi atau biometric verification pada sebuah aplikasi misalkan. Terus kemudian kalau attack di sisi integrity biasanya itu attacker dia melakukan web attack, remote access atau authorization unauthorized scan, di mana biasanya unauthorized scan ini adalah awal mula dari serangan akan terjadi karena ini proses dia memata-matai sebuah informasi yang kita miliki. Nah, bagaimana cara mengcounternya? Nah, biasanya kita menggunakan adanya sistem intrusion detection system ataupun IPS, intrusion preventive system, atau menambahkan kriptografi dan hashing. Nah, availability biasanya dilakukan di attack dengan cara DDoS attack, ransomware attack, distraction server, di mana kalau DDoS attack biasanya contohnya sedang ada misalkan pemilihan kepala daerah, tiba-tiba website KPU-nya tidak bisa diakses, terus biasanya ada ransomware di mana data-data misalkan data-data rumah sakit ini tidak bisa diakses ataupun servernya yang di-attack. Nah, gimana cara mengcounter dari untuk menjaga availability-nya ini? Nah, biasanya dengan melakukan regular backup. Kemudian juga data replication. Jadi setelah data di backup, data ini direplikasi antara set A ke set B. Jadi ketika kita backup data yang ada di internal lokal tidak bisa digunakan, kita bisa mengambil data yang ada di other side. Terus kemudian juga harus memiliki bandwidth yang mencukupi. Contohnya misalkan kita memiliki aplikasi yang ini banyak digunakan oleh orang. Nah, ini kita juga harus mempertimbangkan bandwidth yang kita miliki ini cukup atau enggak. Terus kemudian menggunakan anti-DDoS. Nah, anti-DDoS ini memang cost-nya sangat mahal ya, makanya biasanya hanya beberapa perusahaan atau yang skala enterprise company yang memiliki anti-DDoS ini. Nah, ini adalah triad broken down attack dan cara mengcounternya. Terus kemudian apalagi di next selanjutnya, di next slide berikutnya, ini kita akan membahas tentang pilar dari cyber security. Kalau tadi kita bicara 3 serangkai, kali ini kita bicara ada 3 pilar, yaitu adalah people, proses, teknologi, atau yang dikenal dengan PPT. Nah, kenapa people ini penting ya? Karena people ini penting karena di sini ada people ini maksud dan tujuannya adalah dari staff atau si pemilik aplikasi ataupun si pengguna aplikasi. Terus kemudian proses, misalkan bagaimana proses tata kelolanya, proses tata kelola dari manajemen keamanannya, bagaimana dia memiliki policy atau pengaturan untuk izin atau kontrak pihak ketiga atau vendor, atau misalkan bagaimana ketika ada insiden. Nah, ini harus diatur di dalam tata kelolanya. Terus kemudian untuk teknologi, nah teknologi ini sebenarnya hanya tools pembantu untuk dia memudahkan organisasi ini dalam melakukan improvement atau peningkatan information security. Jadi 60-70% proses major ini sebenarnya didominasi oleh people. Kalau misalkan people-nya ini berantakan, proses dan teknologinya kemungkinan akan berantakan juga. Jadi sebenarnya yang perlu diperhatikan di sini adalah di PPT ini atau di pilar of cyber security ini adalah di poin pertama, yaitu people. Proses dan teknologi akan menyesuaikan dari si people-nya tersebut. Di yang diserang. Sebenarnya kita membutuhkan namanya incident response team. Nah, incident response team ini yang akan nanti melakukan analisa, terus kemudian dia melakukan recovery. Nah, ini ada 4 poin yang saya ambil. Yang pertama,
dia mengidentifikasi sumbernya dari mana, terus kemudian bisnis impact-nya ketika ini ada kompromis, impact-nya untuk bisnisnya apa. Nah, ini di-define di awal, terus kemudian ketika kita sudah mengetahui sumber dari mana yang diidentifikasi ini ada serangan, kita melakukan detection log dan access control issue, di mana biasanya contoh ketika ada attack di web server gitu kan, otomatis kita harus melakukan deteksi atau membaca dan menganalisa log dari web server. Nah, terus kemudian setelah kita lakukan analisa, kita harus kita di sini menemukan nih di mana jalan atau thread path dari attack itu tadi, dan kemudian kita harus menutup agar attack ini tidak terjadi di kemudian harinya. Oke. Terus kemudian di poin 4 ini, setelah poin 1, poin 2, dan poin 3 ini kita penuhi, nah saatnya kita melakukan recovery. Nah, recovery ini harus ada priority-nya, apa yang diprioritaskan. Dan hasil dari analisa sebelumnya, kita membutuhkan apa untuk mengantisipasi adanya serangan ini. Misalkan contohnya kita melakukan update patch sebuah software atau aplikasi, ataupun membutuhkan penambahan untuk melakukan prevention. Nah, di next selanjutnya, oke, ini next slide terakhir dari saya. Mungkin kalau ada kurang atau itu saya mohon maaf. Kalau ada di pertama Pak Sigit izin, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Apakah bisa kita lanjut atau tanya jawab dulu? Sebaiknya bagaimana? Saya sampaikan di form. Kita lanjut aja ya. Dengan ya. Baik. Acara berikutnya adalah waktu kami berikan kepada Ananda Faras Ghifari. Ya, silakan Mas untuk memperkenalkan diri supaya lebih afdal gitu ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Baik, silakan. Saya izin langsung share screen ya Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Dekan TI Dr. Suryadi, Bapak Kepala LPPM Bapak Dr. Iwan Setiadi, Kapolri Teknik Informatika Bapak Haji Nurrahman MKOM. Perkenalkan, saya Faras Ghifari. Izinkan saya membawakan materi untuk sharing dari apa yang telah saya pelajari selama ini. Cyber Security Fundamental and Security Awareness. Pertama kita bahas dulu nih bagaimana cyber security ke depannya ya. Yang pasti teknologi akan berubah dalam sekejap dan cepat sekali, terutama saat sekarang nih pada saat pandemi COVID-19, karena semua orang melakukan semua hal pakai internet kan, dari rumah, dari kerja, sekolah, dan lain-lain. Pasti karena itu ancaman kejahatan siber juga pasti akan sangat meningkat ya ke depannya. Lalu untuk kemajuan teknologi Society 5.0 akan menjadi pendorong peningkatan resiko siber, karena nanti semuanya benar-benar akan digital ya. Nanti juga akan banyak kayak teknologi yang mencocokkan diri dengan manusia, yaitu seperti artificial intelligence atau AI. Dan karena itu pasti layanan cyber security pun akan mendominasi dan meningkat. Dan yang ketiga, karena kemajuan teknologi di masa depan pun nanti akan lebih banyak kebocoran data juga, pelanggaran merek, profil media sosial palsu, dan peniruan identitas eksekutif yang kemungkinan akan meningkat. Data-data tersebut saya dapatkan dari sumber Forbes.com ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Apa yang akan menjadi tren cyber security ke depan? Yang pertama adalah cybercrime as a service. Dan cybercrime as a service ini perbedaannya yang sekarang yang biasa nih, nanti ke depannya akan yang melakukan serangan tuh bukan manusia lagi, melainkan mesin ya, atau software yang udah diprogram. Jadi orang yang nggak berpengalaman pun bisa melakukan serangan yang sulit dan kompleks secara cepat.
Lalu ada malware automation atau hacker yang bisa menggunakan mesin untuk mengotomatiskan aktivitas kejahatan di dunia maya. Lalu ada polymorphic malware. Varian malware ini yang canggih banget, yang akan terus-menerus mengubah fitur biar nggak ketahuan nama antivirus atau yang lain-lain. Lalu ada third party risk and threats, ketergantungan pada pihak ketiga yang akan meningkatkan risiko keamanan siber. Maksud dari third party ini apa? Third party itu kayak antivirus yang diinstal atau bahkan software-software yang kita install di laptop kita ya. Itu secara tidak langsung pasti akan dapat mengakses data kita ya. Dan kalau itu nggak aman, mungkin nanti kita bisa mendapatkan kebocoran data. Makanya kita harus cari-cari yang benar-benar official dan mungkin terkenal ya, yang lebih terpercaya. Lalu ancaman terakhir adalah the human element. Itu ancaman dari manusia itu sendiri, karena manusia merupakan faktor terlemah dalam pendidikan di sini ya. Makanya kita dibutuhkan pelatihan seperti security awareness untuk kewaspadaan yang diperlukan untuk membantu mengurangi kemungkinan kesalahan yang berdampak serius. Lalu kita membahas cybercrime di Indonesia. Dilansir dari BSSN, bisa dilihat nih anomali trafik serangan siber di tahun 2021. Dan di sini kategori anomali terbanyak yang pertama adalah malware ya, atau software yang sengaja dirancang untuk menyebabkan kerusakan pada komputer. Terus ada denial of service, mengganggu ketersediaan layanan atau membanjiri traffic server sampai server down ya. Terus ada Trojan activity atau jenis ini adalah jenis malware yang biasanya menyamar ya di link, bisa dibikin jadi link, software dan seolah-olah email yang datang dari perusahaan yang resmi. Dan ini akan berhubungan nih dengan piracy yang ada di tipe cybercrime di Indonesia yang di kanan, nanti akan saya jelaskan juga. Dan tren serangan siber yang lagi rame juga serangan ransomware, malware yang meminta tebusan. Jadi intinya ransomware ini adalah software perusak yang dirancang untuk menghalangi akses kepada sistem komputer ya. Jadi kalau misalnya kita punya file nih, terus kita ada ransomware tuh, kita punya ransomware di laptop kita, terus pas kita pengen akses suatu file itu, sama ransomware ini diminta tebusan, jadi nggak bisa langsung dibuka. Dan biasanya tebusan itu berbentuk Bitcoin atau kripto. Kalau dikirim baru bisa dibuka. Makanya berbahaya banget karena ransomware merupakan suatu malware yang meras gitu ya, meras user. Terus yang kedua ada insiden data leaks atau kebocoran data. Terus sebagian sektor yang terkait dengan kebocoran data akibat malware pencuri informasi paling banyak terjadi di pemerintah, keuangan, telekomunikasi, penegakan hukum, transportasi, dan juga BUMN. Terus dari data yang dihasil dari BSSN itu kita bisa menyimpulkan bahwa tipe cybercrime di Indonesia yang rame ini nih. Yang pertama email phishing yang biasanya berisinya link atau software apa gitu yang kalau dipencet tahu-tahu data kita udah diambil atau lokasi kita bisa dilacak. Terus ada injeksi virus malware dan juga ransomware yang tadi saya jelasin. Terus ada hacking, spamming, DDoS attack yang tadi saya juga dijelasin yang membanjiri traffic server sampai server down, dan terus ada piracy. Nah, bahayanya piracy atau pembajakan ini adalah ini nih, karena biasa pembajakan itu kan udah bukan dari officialnya kan, bisa siapa tahu udah diedit kan sama yang punya aplikasi bajakan itu, siapa tahu dari dikasih virus, malware atau ransomware. Terus ada cyberbullying dan eksploitasi anak. Dan yang terakhir ada pencurian identitas. Oke, dari slide yang sebelumnya saya juga dapat motivasi bahwa ingin menjadi white hacker ya. Jadi white hacker ini adalah seperti hacker yang memiliki izin yang legal dan biasanya sering dibayar buat ngetes sistem security dari suatu perusahaan atau bahkan pemerintah. Dan biasanya white hacker ini mencari kerentanan dan biasanya nanti itu dilaporin ya ke yang punyanya. Nah, beda dengan black hat ini berbanding terbalik. Karena black hat ini hacker yang biasanya lebih mementingkan keuntungan pribadi ya. Misal dia menemukan kerentanan, bukannya dilaporin malah buat dia sendiri. Misal datanya dijual atau bisa disalahgunakan lah. Itu ada gray hat yang ini ada di tengah-tengah di antara white hat dan black hat. Bisa kadang baik, bisa kadang jahat juga. Terus saya akan coba membahas perbedaan hacking dan etika hacking ya. Hacking ini, kalau hacking bisa dilihat di gambar yang di sebelah kiri, mengakses sistem dengan cara sengaja atau mungkin tidak sengaja. Dan hacking ini juga bisa menjadi baik ataupun buruk.
Dan pertama kita bahas dulu nih yang buruknya. Bad hacking exploit holes to access data. Jadi kita bisa hacking ini bisa suka nge-exploit data dan biasanya suka disalahgunakan dan bahkan bisa menyebabkan kerugian besar ya bagi pemerintah atau bahkan bisnis-bisnis gitu. Dan kalau baiknya biasanya hacking yang baik nih akan membantu bisnis untuk memprotek user. Terus juga menjauhkan perusahaan dari kebocoran data ya atau yang berbahaya gitu. Terus ada ethical hacking, kita baca dulu nih proses dari ethical hacking. Yang pertama ada vulnerability assessment atau pencarian kerentanan. Kalau kerentanan yang kita temukan, kita akan melakukan pentest biasanya ya. Setelah di pentest, pengumpulan informasinya, habis informasi dikumpulin, biasanya di scanning nih, dilihat informasinya, terus kita mendapatkan akses, kita mencari aksesnya. Kalau yang mendapat aksesnya, kita biasanya menghilangkan jejak. Kalau udah menghilangkan jejak, baru kita bikin laporan analisis dan terus tinggal dilaporin ke yang punya, baik pemerintah ataupun perusahaan biasa ya. Terus di sini bisa kita lihat cyber security attack and threat, types of cyber attack nih yang lagi rame. Ada phishing, terus ada man in the middle attack ya. Man in the middle attack ini kurang lebih kayak kita ada di tengah-tengah di antara user dan server. Jadi kita bisa melihat apa yang dilakukan user ya. Dan ini bisa didapatkan dengan cara nge-hijack session yang user punya. Terus ada SQL injection kayak memanipulasi database ya menggunakan semacam kode SQL gitu. Terus ada DDoS attack, distribute denial of service yang membanjiri traffic tadi saya udah jelasin. Terus ada cross-site scripting yang kayak script yang biasanya berisi script yang berbahaya untuk mengeksploit suatu kerentanan. Terus ada AI power attack nih yang bisa nanti di masa depan akan pakai AI semua ya, makanya orang-orang nanti akan memanfaatkan kekuatan dari AI untuk melakukan cybercrime. Terus ada password attack menggunakan brute force, biasanya teknik brute force, dan dictionary attack juga nih. Dictionary attack ini salah satu bagian dari brute force juga ya. Dan ada eavesdropping ini kurang lebih sama kayak man in the middle ya, kita ada di tengah-tengah di antara user dan server. Terus ada drive-by attack, ini biasanya ada di USB atau hard disk yang udah diisi malware yang atau virus yang berbahaya. Terus ada ransomware juga ya, yang software rusak. Terus cyber security, ancaman cyber security yang banyak di 2021 nih. Ada API breach atau kebocoran pertukaran data. Terus ada cloud jacking yang ini berbahaya banget nih kalau udah berhasil dibobol, karena isinya banyak data-data orang ya. Terus ada IoT hacking, Internet of Things, machine learning, ada network vulnerabilities atau kerentanan di jaringan, ada social engineering attack juga. Nanti saya juga akan jelasin nih social engineering attack ya di slide selanjutnya. Oke, sebelum itu kita bahas dulu ya apa itu OSINT nih. OSINT juga merupakan teknik terbaik untuk mencari data tentang target dari jejak digital biasanya. Nah, OSINT ini biasanya digunakan untuk cybercrime, bisa buat cybercrime, buat marketing atau politik campaign nih, social opinion and sentiment analysis. Ada cyber security and cyber defense, buat cyber security, buat di defense. Dan OSINT proses dari OSINT biasanya kita mengidentifikasi sumbernya dulu. Kalau udah berhasil kita identifikasi, kita melakukan data harvesting atau pengkopian data kita copy. Kalau datanya udah kita copy, tinggal kita proses, kita integrasi, kita cek nih, terus tinggal dianalisis. Kalau udah berhasil dianalisis, akan keluar hasil ya. Nanti hasilnya kalau misal kita menemukan informasi-informasi yang seharusnya nggak ada di situ, bisa kita laporin ke yang punya misal. Oke, selanjutnya social engineering. Social engineering menurut buku dari Emily Goldstein adalah teknik untuk memanipulasi otak manusia untuk melakukan suatu hal ya. Di sini bisa kita lihat social engineering, taktik social engineering yang harus kita waspadai. Yang pertama adalah teman kita, misalnya nih, teman kita ngirim pesan yang aneh. Kalau kita klik misal link ya, kalau kita klik misal linknya, tahu-tahu data kita udah keambil atau lokasi kita udah kelacak. Terus your emotional hated ini maksudnya adalah kayak kita memainkan emosi korban ya. Kita terus biasanya kan manusia kalau
emosinya terkendali bakal gampang ngelakuin sesuatu, dan di situ biasanya kita melakukan teknik social engineering. Terus kayak penipuan kalau membutuhkan pertolongan yang darurat, kayak misal ada orang ditelepon, misal saudara atau temennya ini apa namanya jatuh dari tangga misal, terus dia minta tebusan nih untuk mau bawa ke rumah sakit gitu-gitu. Terus ada kayak seolah-olah kita menang undian, dan biasanya suruh bayar ini atau ngasih email atau passwordnya juga tuh biasanya. Terus menerima bantuan yang tidak kita minta, kadang juga suka ada. Terus ada ini nih, biasanya ciri-cirinya yang ngirim itu nggak mau nge-reveal identitas dia nih, makanya harus dicurigai juga. Terus kita lanjut lagi ke selanjutnya. Di sini saya udah pernah ngebuat beberapa tutorial demo hacking ya, ada di channel YouTube MetaForsec, bisa dilihat juga. Di sini saya juga akan jelasin secara garis besar ya beberapa teknik yang saya lakukan ini. Yang pertama ada SQL injection ya, seperti yang saya bilang tadi. Di sini saya mencoba memanipulasi database dari suatu website sampai bisa akses database-nya menggunakan tools yang namanya SQL Map. Terus ada melakukan phishing juga pakai tools yang namanya Zphisr. Dan di sini ada sekitar 33 template dari display website yang official kayak Instagram, Facebook, Google Drive, atau Pinterest, ada banyak lah. Nanti cara kerjanya kira-kira website tersebut akan diduplikasi oleh Zphisr ini dan akan menghasilkan link ya. Dan ketika link itu dipencet oleh si korban, maka otomatis si korban akan masuk, misal nih kayak masuk ke login page Instagram, terus pas korban masukin username dan passwordnya akan ini nih dilihatin sama Zphisr, terus dikasih tahu tuh ke kita, ini nih username sama password yang sama korban itu pakai. Nah, kita dapat deh username sama passwordnya. Terus password cracking pakai Burpsuite ya. Ini tinggal cuma brute force doang, kita nggak brute force DVWA pakai Burpsuite. Terus di sini ada OSINT nih, mencari informasi seseorang melalui jejak digital menggunakan tools namanya Sherlock. Nah, di sini cara kerjanya kayak gini nih, misal kita pengen mencari semua orang dengan username MetaForsec di seluruh internet. Kita tinggal pakai tools Sherlock ini aja. Misal kita masukin komennya, terus tulis username MetaForsec. Nah, terus si Sherlock ini akan ngasih tahu nih semua sosial media yang memiliki username MetaForsec. Ini juga akan berguna banget ya buat teknik OSINT. Terus ini nih yang hacking Android using Metasploit. Dan ini merupakan aplikasi dari ini ya, teknik ransomware malware maksudnya, aplikasi malware, dan bisa ransomware juga sih sebetulnya. Di sini saya menggunakan Metasploit untuk hacking Androidnya. Kalau udah berhasil dieksploitasi di sini, ini nih, semua kita udah mendapatkan akses Android tersebut secara full. Kita bisa download aplikasi, bisa ngebuka aplikasi, bisa melihat chatnya, bisa SMS orang, bahkan semuanya bisa dilakukan karena kita udah mendapatkan akses full ya. Dan yang terakhir ada di Desktop ya, saya melakukan di Desktop menggunakan tools Low HTTP Test. Di sini simpel, saya cuma ini ngebanjirin traffic dari website doang ya. Untuk video-video lainnya ada banyak di YouTube channel MetaForsec, bisa dicek juga ya, itu video dari saya dan teman-teman MetaForsec lainnya. Dari semua presentasi saya bisa disimpulkan bahwa tidak ada sistem yang aman, melainkan sistem security membutuhkan update. Bisa kita lihat nih, bahkan perusahaan terkenal kayak Microsoft, Chrome, Google, Samsung, GitHub, bahkan Linux, Ubuntu tuh melakukan update ya, karena dengan update seolah-olah kita kayak menambal ban yang bocor ya, di fix gitu, dibenerin biar nggak ada kebocoran data. Oke, mungkin sekian untuk presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara berikutnya untuk diskusi, barangkali dari teman-teman mahasiswa atau Bapak Ibu dosen, ada yang mau disampaikan agar kita lebih berkembang lagi gitu ya, pengetahuan kita tentang keamanan jaringan ini, artinya cyber security ini.
Baik, silakan waktunya untuk para peserta, teman-teman. Untuk Mas Faris Kifari boleh silakan, atau Mas Ardian silakan. Atau lewat di kolom chatnya itu boleh silakan. Pak Sigit, Iya, Pak Sigit, gimana? boleh saya bertanya ini? Ya, Pak baik. Sigit, Silakan. Baik, Bapak, silakan. baik. Silakan Pak Iwan. Ya, terima kasih Pak Sigit. Maaf di sini kurang bagus. Mungkin buat Mas Gitari barangkali atau Mas Faras, mungkin saya mau tanya ini terkait dengan apa namanya tadi cyber security ya. Mungkin kejadian yang pernah saya alami mungkin di komputer laptop ya. Ini pernah suatu kejadian di laptop saya tersebut apa namanya ada seperti activity membuka file yang tidak saya lakukan, tapi dia berjalan sendiri gitu. Nah, itu pernah saya alami gitu. Dan mungkin itu apa antisipasi kita barangkali yang bisa kita lakukan ya terhadap hal ini, karena saya khawatir di laptop saya sudah terkena semacam apa namanya pencurian data dan sebagainya. Itu yang saya mohon informasi. Nah, pada saat itu yang saya lakukan ya, saya pribadi sendiri, akhirnya saya laptop saya matikan, saya shutdown paksa gitu ya, supaya tidak berlanjut demikian. Apakah benar? Mungkin mohon mungkin dikomentari, atau mungkin jalan yang terbaik kalau seandainya teman-teman juga mengalami hal seperti itu. Terima kasih. Oke, jadi itu virus ya Pak. Dan untuk mengantisipasi virus itu kita harus melakukan update software. Mungkin ada kerentanan dari software itu dan harus diupdate. Dan coba aja scanning pakai antivirus ya. Nanti biasanya akan dikasih kayak solusi gitu. Dan nanti akan menggunakan cleaner gitu ya untuk membersihkan virus. Nah, gitu. Itu lebih cenderung kepada virus ya, berarti ya, serangan virus ya. Iya. Ya, karena yang kita khawatirkan nanti kan dia bisa buka dokumen kita yang lain-lain gitu, yang atau mau data-data pribadi yang tentunya bisa merugikan kita. Jadi yang penting itu virus ya, Mas. Ini ya, Mas Faras ya. Iya Pak. Oke, baik, terima kasih. Dan untuk mengantisipasi itu juga kita harus sering-sering backup ya, biar data kita nggak hilang juga. Walaupun hilang, misal hilangnya nggak banyak juga ya. Sering-sering backup data. Oke, baik, terima kasih Mas Faras ya. Terima kasih Pak Sigit. Baik, Pak Iwan, terima kasih juga. Untuk penanya berikutnya, kami berikan kesempatan untuk Pak Agus Hidayat, silakan Pak. Oke, terima kasih Pak. Role-nya mohon diatur gitu ya, saya kira lebih bagus. Terima kasih. Pertama untuk Ya, betul. tanya ya, karena Ardian itu bekas mahasiswa kita, tapi sangat bagus. Dan semua itu presentasi tadi saya lihat berbasis bahasa Inggris semua ya. Jadi, nah, saya ingin tahu bagaimana sih cara belajarnya, karena banyak mahasiswa kita itu masih sangat kurang sekali bahasa Inggrisnya ya, untuk meningkatkan kemampuan atau menguatkan kemampuan bahasa Inggris. Karena khususnya di IT ya, IT itu semua basisnya bahasa Inggris. Nah, gimana caranya tuh kalau pengalaman Mas Ardian tadi ini seperti apa? Terus gimana tentang yang kedua, tentang kode etik? Dulu saya pernah di Telkom yang paling banyak menggunakan IT. Dia punya semacam kode etik gitu ya, kode etik yang sepakati bersama, artinya sepakati sama teman-teman dari IT, khususnya yang tadi diceritakan, misalnya di suatu company, di suatu lembaga atau apapun namanya, dia dibentuk kode etik. Jika dia keluar dari situ maka kayak mafia lah gitu ya, maka dia harus dicabutin semua yang ada di
di apa yang dipunyai oleh dia. Nah, gimana kalau tentang itu pengembangannya seperti apa? Terus untuk satu lagi Mas Ardian ya, kalau kita lihat NIS itu kan ada urutannya ya, tanya itu misalnya identifikasi ya, kemudian di tag dan lain sebagainya, itu urutannya yang mana dulu? Masih sangat mudah sekali nih saya lihat untuk menjaga kesehatan dan lain sebagainya. Terima kasih Pak Sigit, moderator. Terima kasih. Baik, Pak Bambang, silakan memberikan jawabannya. Mas Ardian dulu atau ya Mas Ardian dulu ya tadi ya pertanyaan pertama ya. Ya, siap. Baik, Pak silakan Sigit. Mas. Ya. Ya, izin menjawab Agus untuk pertanyaan yang pertama Pak, gimana kita belajar bahasa Inggrisnya biar kita bisa menguatkan di bahasa Inggris ya, karena IT juga banyak bahasa Inggrisnya. Sederhana sih Pak, kalau saya pakai terapi misalkan ya menggunakan listening Pak, listening Inggris Pak. Listening Inggris misalkan di kantor itu biasanya kita dengar listening dan kita nambahin vocabulary. Nah, di kantor saya juga sebenarnya waktu itu sempat adain setiap hari Jumat itu adanya penggunaan bahasa Inggris Pak. Jadi kita diskusi setiap Jumat itu pakai bahasa Inggris, kalau misalkan nggak English Day, denda 500 rupiah. English Day Pak. Nah itu salah satunya. Dan kalau misalkan kita bicara bahasa Inggris teknik, terus kemudian yang IT sebenarnya itu secara vocabulary itu nggak terlalu banyak, secara grammar juga sebenarnya katanya kata-kata intinya tuh kita bisa nggak usah dihafal, tapi ketika kita sering itu udah otomatis sebenarnya poin-poinnya kita disuruh melakukan ini gitu Pak. Jadi sebenarnya kalau untuk bahasa Inggris teknik komputer sebenarnya nggak beda sama nggak terlalu kompleks kayak yang grammar gitu kan sebenarnya. Ya itu. Terus kemudian pertanyaan nomor 2 tentang kode etik ketika kita sudah resign di perusahaan atau di suatu organisasi. Kalau saya dulu di Astra Pak. Jadi di Astra itu sebelum saya di Pemprov, saya di Astra. Nah kita ngelakuin, kalau waktu itu saya resign di tahun 2017 akhir, kita ngelakuin cleansing data. Jadi saya mau resign itu cleansing data itu 7 hari Pak, 5 hari. Jadi 5 hari itu buat ngelakuin cleansing data itu. Jadi selama 5 hari itu habisnya untuk kayak kita lagi skripsi Pak. Kita minta tanda tangan dosen. Kalau waktu saya itu minta tanda tangan dari kepala departemen atau divisi IT, kita ada masalah apa enggak, itu kita mesti dapat tanda tangan dari para pejabat itu, dari HRD, kita ada apa yang kita punya masalah atau apa, terus kemudian ID card kita diambil, terus biar nggak disalahgunakan lagi, terus di sisi departemen finansial juga apakah kita punya pinjaman atau apa, kita juga harus clear di situ. Nah nanti misalkan dari departemen IT kan juga nanti ketika ini sudah approve dari masing-masing departemen, terus kemudian akun email kita, akun misalkan akun-akun ke server kita yang kita punya akses itu udah otomatis harus di disable dan di delete Pak. Dan dokumen-dokumen kita itu kita serahkan semuanya ke perusahaan. Jadi itu menjawab pertanyaan nomor 2. Terus pertanyaan nomor 3, apakah yang didahulukan identity atau identify atau detect duluan? Sebenarnya yang dilakukan di awal adalah identify Pak. Kenapa kita di awal melakukan identify? Untuk menjawab user yang mempunyai legitimate
atau yang tidak memiliki legitimate atau unauthorized. Setelah kita identify, kita klasifikasikan user yang mempunyai akses legal dan ilegal. Nah, nanti baru kemudian di step kedua kita lakukan detective. Kita berfokus pada user yang tidak mempunyai akses atau unauthorized user. Baru nanti di sini kita melakukan pendalaman, Pak, forensik seperti itu. Izin, Pak. Jadi recovery terakhir ya, Mas? Recovery ada terakhir, satu Pak, dan itu recovery. nanti ada priority recovery-nya. Iya, betul, Pak. Nah, di fase terakhir recovery nanti kita prioritaskan dulu mana yang mau di-recovery, data yang lebih penting yang mana. Itu nanti Baru yang protect ya, Mas, ya? Baru Nah, ada kemudian- protect kan di situ kan? Betul, Pak. Protect itu nanti hasil dari listen, learn, breach data atau compromise pada sistem kita. Ketika kita melihat suatu data ini breach dari pet ancaman ini, kita ngelakuin update patch atau improvement, apa sih yang akan kita lakukan, dan update dan preventif ini sebenarnya ada dua macam. Preventif secara cepat dan preventif secara jangka panjang. Seperti itu, izin, Pak. Semoga bisa menjawab, Pak Agus. Ya, terima kasih, Mas. Sudah cukup, Pak Agus. Ya, cukup. Sudah sangat membantu ya, Pak ya. Iya. Baik, untuk Mas. Mas Forest, ya, Mas Forest Gifari menyampaikan ulasan kepada Pak Agus, juga teman-teman yang lain. Silakan, Mas Yang Faras. menjawab tadi dari pertanyaan yang pertamanya, dari kapan saya mulai belajar hacking dan suka karena apa? Saya sebetulnya belajar hacking tuh baru 5 bulan lalu, bulan September 2021 kemarin. Dan kenapa saya pengen belajar hacking ya? Awalnya karena saya mahasiswa komputer dan saya tertarik aja gitu, belajar tentang hacking dan terutama ethical hacking gitu-gitu ya. Dan saya pun akhirnya juga join kayak klub gini, Meta4sec, dan saya rutin belajar di situ. Dan untuk pertanyaan yang kedua tadi yang apakah kalau pengen belajar hacking apakah kita harus belajar black hat dulu ya? Teknik black hat itu sebetulnya pengertian dari black hat itu adalah hacking yang tidak terarah ya dan tidak etis. Kalau ethical, saya kan mempelajarinya ethical hacking yang lebih terarah dan punya etika. Karena kunci itu di etikanya. Kalau black hat itu kan biasanya dia nggak ada etika, kan maksudnya jaraknya asal, kalau merugikan orang lain juga. Kalau ethical hacking kan enggak. Dan kalau belajar teknik-teknik phishing gitu pun itu juga untuk pembelajar aja dan untuk pengetahuan. Oke, mungkin bisa menjawab, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Presiden ya, buat Gifari. Ya, baik. Terima kasih, Mas Faras, juga Pak Bambang. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pendorong gitu ya untuk teman-teman. Jadi ke depan seperti apa gitu. Ya, untuk pertanyaan berikutnya silakan raise hand dari teman-teman supaya terlihat di monitor saya. Atau tadi ada dari siapa ya? Mas atau Mbak ya tadi, Mbak Kris Tanti ya kalau siapa tadi itu. Silakan. Atau Mbak Dwi atau Mas Dwi tadi ada pertanyaan juga. Ya, silakan. Masih kami tunggu, waktunya masih ada. Bapak Ya, dengan siapa ini? Mohon izin. Kristanti. Dari Pak Kristanti, boleh. Ya, Kristanti ini, Pak. Ya, mau tanya sama Mas Waras nih yang pinter ini, gitu. Gini, sekarang kan banyak itu aplikasi-aplikasi yang sudah ada untuk mendeteksi penipuan yang misalnya telepon anak Anda lagi kecelakaan, Anda harus transfer uang ini dan sebagainya. Nah, itu kira-kira seberapa manfaat terhadap social engineering ya, kalau nggak salah yang ada di buku tadi ya. Nah, itu bagaimana seberapa manfaatkah kalau dikaitkan dengan social engineering di bidang cyber security ini? Terima kasih. Terima kasih Ibu. Baik, Mas Faras atau siapa nih? Ditujukan. Ingin menjawab, Pak. Ya, baik, silakan.
yang aplikasi untuk mendeteksi para penipu itu sebetulnya harus kita pastikan dulu ya itu sumber dari mana dan apakah kelihatannya terpercaya atau enggak ya. Dan ya itu sih kalau untuk mengetahui penipuan dalam kejahatan dunia maya itu ya seperti yang saya bilang tadi yang ada di PowerPoint kita pastikan dulu apakah pemiliknya siapa dan apakah identitasnya kelihatan mencurigakan atau enggak. Kurang lebih kayak gitu sih. Justru malah takutnya nanti malah penipu itu sendiri ya yang membuat aplikasi itu ya. Nah, iya benar banget. Makanya harus dipastikan dulu tuh developer atau yang membuat aplikasinya siapa. Pastikan terpercaya. Cara memastikannya Iya. seperti apa? Mungkin izin nambahin Bu, yang dari Faras tambahin tadi sebenarnya benar tuh yang di Faras tambahin. Ya mungkin yang dimaksud Ibu ini kan aplikasi seperti Get Kontak atau Whoscall gitu ya untuk dan verifikasi. sebagainya itu. Nah, ya sebenarnya aplikasi itu bisa memudahkan untuk pengguna lain ya. Tapi itu juga nanti kita share database. Jadi sifatnya itu nanti kita misalkan contohnya kita ada telepon nih yang di kontak kita nggak ada, tapi ketika kita pakai Whoscall atau Get Kontak itu bisa teridentify misalkan penjahat. Nah itu adalah hasil report dari user lain. Nah kita pun juga bisa nge-report atau memberikan keterangan misalkan kita di kontak kita belum ada tapi di Whoscall atau di Get Kontak juga belum ada. Nah setelah kita angkat teleponnya dan kita verifikasi kita tahu nih misalkan penelpon ini siapa. Nah kita bisa juga kasih report Bu, ini misalkan Gojek atau Shopee atau driver apa atau penjahat lah katakanlah, kita bisa report juga. Nanti itu bisa datanya bisa digunakan oleh pengguna aplikasi itu juga. Nah, jadi sebenarnya ini bisa membantu juga sih buat misalkan, karena saya juga pakai kayak gitu kan. Jadi buat mengidentify di awal. Tapi kadang ada database yang belum ada gitu, jadi kita mesti report gitu, buat saling bantu. Iya Bu. Terima kasih jawabannya. Sama-sama Bu. Semoga bisa semua. Terima kasih Ibu. Ya, Pak Sigit. ini banyak pertanyaan yang masuk ini nanti. Nah, baik Ibu. Ini ada apresiasi dari Mas Hiro ini kalau saya baca gitu ya, yang disampaikan kepada Mas Faras Kifari. Ada yang mau ditanyakan itu apa di sini? Buat awal kalian jeda, semoga Faras bisa memperkuat di mana data pribadi user banyak banget dijual belikan secara bebas. Oh, beliau hanya memberikan sebuah penghargaan gitu ya, perhatian kepada Mas Faras yang mungkin Mas Faras masih ingat Faras ya. Untuk berikutnya dari apa ya, dari Puskom gini. Nah, ini pertanyaan saya bacakan. Untuk akun Facebook pernah saya temukan nomor handphone tak dikenal masuk di akun saya. Bagaimana mereka bisa masuk, dengan apa toolsnya ya, dan cara mengatasinya bagaimana? Nah, ini mau ditanyakan diarahkan ke siapa? Atau mungkin dari Mas Faras, dari Mas Ardian? Boleh, silahkan saling membantu untuk menjelaskan. Ya, Mas mungkin Faras dulu Pak, nanti Ardian. saya menambahkan dari Faras saja. Baik. Oke, izin menjawab Pak. Baik, Mas Faras, silahkan Mas Faras. Sebetulnya yang dia katanya pernah menemukan nomor handphone yang tak dikenal masuk akun itu sebetulnya itu adalah kayaknya percobaan login ya. Kan biasanya kalau percobaan login dikirim tuh ke email akun Facebooknya. Nah, untuk mengatasi itu ya kita harus ini pakai 2FA, two factor authentication. Biar kalau misalnya kita login, kita masukin email atau username terus password. Misal passwordnya udah benar, kita enter, akan meminta kode autentikasi lagi, dan biasanya menggunakan Google Authenticator ya, sesuai akunnya gitu. Mungkin segitu jawaban dari saya. Ya, Mas Ardian, ada yang mau ditambahkan supaya semakin terang? Ya, benar yang dikatakan Faras tadi Pak, perlu nambahin two factor authentication. Terus kemudian di Facebook juga kita bisa ngelihat perangkat mana yang login menggunakan akun kita. Kalau misalkan perangkat itu nggak dikenal, itu di kick out aja. Terus kemudian bagaimana mereka bisa masuk dengan tools apa gitu ya. Pertanyaan dari teman-teman Puskom itu sebenarnya mereka menggunakan
kalau mereka bisa lakukan itu kalau kita nggak pakai two factor authentication. Dan sebenarnya nggak ada tools khusus, tapi mereka menggunakan cara-cara yang sebenarnya sudah diberitahukan oleh Facebook bagaimana melakukan recovery akun pribadi, tapi mereka melakukan recovery terhadap akun orang lain, Pak. Jadi sebenarnya caranya itu cara yang legal, tapi dipakai untuk cara yang ilegal. Seperti itu, Pak. Baik, sudah cukup penjelasannya. Untuk penanya berikutnya dari peserta atas nama Mas Dwi. Saya juga ingin bertanya, Mas Faras, berarti ini pertanyaan disampaikan untuk Mas Faras. Waktu itu saya pernah di WA dengan pinjol, padahal saya tidak pernah sama sekali atau bahkan terlibat dengan pinjol. Tapi nomor WA saya bisa diketahui oleh orang dari pihak pinjol tersebut sampai saya ganti akun. Menggunakan nomor baru, saya masih dihubungi oleh orang pinjol itu. Apakah data saya sudah bocor? Gitu. Nah, ini pertanyaannya seperti itu, Mas Faras. Silakan, Mas Faras. Nah, ini biasanya ya. juga. Kalau menurut saya itu kemungkinan kayaknya sih udah bocor ya, atau mungkin Mas Dwi ini dia pernah masukin nomor handphonenya ke website-website atau aplikasi yang kurang terpercaya mungkin ya, terus sama si hackernya itu mungkin disimpan nomornya terus dicoba telepon-telepon atau dipakai pinjol, dan ini dia udah pakai ganti kartu pakai nomor baru, mungkin dia masih kena social engineering ya, mungkin nomor HP-nya maksudnya handphonenya masih sama tapi nomornya berbeda, tapi masih bisa kedeteksi sih, harusnya pakai social engineering. Dan oke, mungkin segitu aja jawaban dari saya. Ya, seperti itu dari Mas Bi pertanyaannya yang sudah disampaikan jawabannya oleh Mas Faras. Ini ada pertanyaan berikutnya dari Mas Wicaksono. Disampaikan. Halo, Mas Wicaksono. Atau menunggu Mas Wicaksono, juga ada pertanyaan dari Ibu Risma Aprilianti. Belum? Nah, ini Bu Risma ini menyampaikan seperti ini pertanyaannya. Saya izin bertanya bagaimana dan cara mengatasi jika email BPJS bisa ke reset atau dihapus dengan orang yang tidak dikenal hanya dengan melalui KTP saja tanpa ada kode atau pesan yang masuk ke pemilik pribadi sendiri. Terima kasih. Nah, ini ditanyakan ke siapa nih? Atau ya, full peserta boleh silakan. Mas Ardia atau Mas Faras boleh silakan menyampaikan ulasannya. Mungkin Faras mau menanggapi dulu atau gimana, nanti saya tinggal nambahin. Ya, silakan Mas Faras. Oke, mungkin ya ini kemungkinan sih. Mungkin itu salah satu kerentanan dari sistem BPJS-nya kali ya. Kemungkinan sih. Mungkin segitu aja. Nanti bisa ditambahin juga. Oke. Mungkin izin nambahin. Kalau email BPJS ini berarti kan email yang digunakan untuk akun BPJS ya. Nah, seperti kita tahu tahun sebelumnya di tahun 2021 itu kan email untuk BPJS kan juga ada bridge data ya. Nah, bridge data kebetulan waktu itu ada teman saya juga yang ngelakuin investigasi untuk intelijen di situ. Jadi sempat diskusi. Memang ada beberapa ada banyak data yang bocor di situ, yang kemungkinan itu yang pertama tadi ada kerentanan dari BPJS-nya, dan yang kedua ini kalau misalkan email bisa di take over gitu kan, kita juga bisa nambahin namanya two factor authentication. Jadi semua aplikasi yang itu berbasiskan transaksi atau login requirement kita harus login, itu biasanya untuk aplikasi saat ini semua itu sudah memiliki fitur two factor authentication, karena two factor authentication inilah bagian dari framework GDPR yang digunakan untuk melindungi data privasi warga Uni Eropa. Jadi kalau misalkan kita pakai software global, itu biasanya sudah ada ketentuannya untuk
fitur two factor authentication. Nah, itu baiknya diaktifkan, dan kalau misalkan kita ada di device yang login dan kita nggak kenal, itu di take down aja dan ganti semua password kita yang lama ke yang baru. Izin seperti itu Pak Sigit. Baik, terima kasih Mas Ardian dan Mas Faras. Demikian Ibu Risma Aprilianti yang disampaikan jawabannya oleh narasumber berdua. Ada lagi yang mau disampaikan atau ditanyakan? Masih ada waktu, Pak Randy? Masih kami tunggu. Nanti materi ada permintaan gitu ya. Adakah materi yang mungkin bisa di-share? Nanti bisa menghubungi di kolom chatnya itu nanti. Ya, silakan. Masih ada yang bertanya lagi dari Pak Muhammad. Izin bertanya, Bapak. Iya, silakan. Mari. Mungkin ini yang sering saya gunakan, atau mungkin dari mahasiswa dan juga sering pakai ya. Jadi kan saya kan pengguna Windows ya. Seringkali kan menggunakan aplikasi yang sudah di-crack. Contohnya misal kayak Microsoft Office dan sebagainya ya. Karena mungkin ketidakmampuan untuk kayak kita bayar lisensinya dan sebagainya gitu. Karena alasan ekonomi lah intinya. Nah, ada tip-tip khusus kah untuk misalkan kayak kita mengecek itu ini cracknya aman atau enggak kayak gitu? Mungkin ada suatu trik khusus gitu untuk mengantisipasi, mungkin karena takutnya kan kalau misalkan hasil crack dari software cracknya sendiri itu disusupin aplikasi-aplikasi yang mungkin bisa mengambil data dari komputer atau laptop kita gitu. Mungkin itu pertanyaan dari saya, Pak. Terima kasih. Baik, silakan. Siapa yang akan menjawab duluan? Mas Faras atau Mas? Ya, mungkin Faras dulu Pak, izin Iya. ya, nanti nambahin. Oke. Ya, untuk aplikasi crack itu sebetulnya ya nggak terjamin juga keamanannya ya. Pasti kemungkinan besar siapa tahu ada yang dimasukin malware kan. Terus dan bahayanya aplikasi crack ini juga ini nggak dapat support nih kalau misal ada update atau ada celah keamanan yang harus diperbaiki, nggak dapat supportnya tuh. Kita harus pakai aplikasi officialnya kan, ya, untuk mendapatkan layanan-layanan kayak gitu. Jadi ya usahakan sebisa mungkin jangan pakai aplikasi crack ya, karena nggak terjamin juga kan keamanannya. Oke, terima kasih. Mungkin kayak gitu doang jawaban dari saya. Baik, Mas Faras, terima kasih. Untuk Mas Ardian, ada yang mau ditambahkan? Silakan, Mas Ya, Ardian. mungkin saya izin nambahin Pak. Jadi kalau aplikasi crack, sebenarnya nggak ada aplikasi crack yang aman. Crack atau sifatnya crack atau ada keygen atau key generator itu pasti sudah diinputkan malware atau trojan ya, yang nanti kemudian dia akan mendownload malware lain ke dalam. Nah, terus kemudian solusi paling aman sebenarnya menggunakan alternatif dari produk itu sendiri. Contohnya misalkan kalau saat ini kita menggunakan Microsoft Office yang sifatnya unlicensed ya, kita bisa cari produk serupa yang alternatif, misalkan menggunakan LibreOffice atau aplikasi-aplikasi lain yang sifatnya open source. Jadi kalau ada aplikasi yang proprietary atau berbayar, kita bisa cari dan kita misalkan kesulitan dari sisi finansial, kita bisa cari alternatifnya yang open source. Seperti itu mungkin Pak Sigit. Ya, baik, terima kasih. Seperti ini Muhammad yang disampaikan oleh dua narasumber. Ada yang mau disampaikan lagi? Satu pertanyaan lagi terakhir. Mohon izin untuk Bapak Ibu peserta teman-teman webinar malam ini. Satu lagi penanya. Sudah cukup? Tidak ada lagi? Tidak ada lagi pesan lagi masih masuk? Oh ya, ini dari Michelangelo. Nah, ini pertanyaannya adalah bagaimana cara kita report keluhan, misalnya kita sudah terkena hack pada diri kita, atau mungkin adakah lembaga yang dapat membantu atas keluhan yang telah kita laporkan. Nah, ini pertanyaan terakhir dari Mas Michelangelo. Seperti itu pertanyaannya.
Mas Paras. Mungkin Faras mau jawab dulu atau gimana? Boleh, boleh, boleh. Ya, Ya, paling kalau udah merugikan bisa lapor ke Cybercrime Polri ya, atau mungkin Kemkominfo atau bahkan BSSN kalau ada keluhan seperti itu. sudah cukup. Cukup dari saya. Mas Oke, izin nambahin Pak Faras? Sigit. Ya, ya, terima kasih Mas Paras. Kalau Pak mungkin izin nambahin Pak. Baik, silakan Mas Ardian. Ya, kalau kita bisa report kalau Silakan. misalkan kita ada keluhan terkait data kita udah kehack atau belum. Yang pertama kalau misalkan kita menggunakan aplikasi ya, contohnya misalkan aplikasi e-commerce atau misalkan aplikasi ojek online atau misalkan aplikasi-aplikasi yang lain, biasanya dari penyedia aplikasi atau penyedia platform dia memberikan fitur layanan report ya. Kita ada case apa, nanti kita report aja, nanti dia akan meminta eviden-eviden dari keluhan kita. Terus kemudian yang tadi Faras bilang kita bisa juga lapor ke cybercrime atau misalkan kalau yang itu lembaganya sudah masuk ke organisasi ataupun lembaga yang sifatnya company ya itu bisa kita report ke BSSN ya. Karena beberapa case kayak misalkan Tokopedia yang data bocor itu juga di ini juga di mitigasi sama teman-teman di BSSN. Seperti itu Pak. Ya, cukup. Pertanyaan terakhir, waktu sudah semakin larut. Bisa kita akhiri pertemuan kita malam ini webinar. Untuk penutupnya Pak Haji ada yang mau disampaikan? Cukup? Ya, mohon disampaikan untuk Mas Ardian dan Mas Faras, barangkali ada pesan atau kesan yang mau disampaikan, silakan. Mas Faras dulu atau Mas Ardian dulu yang mau menyampaikan pesan kesan-kesannya seperti apa di acara malam ini. Ya mungkin Faras dulu Pak. Oke, kalau dari saya mungkin sama kayak yang akhir PowerPoint saya yang tadi, bahwa tidak ada sistem yang aman, melainkan sistem security membutuhkan update. Dan satu lagi, kita harus sadar akan pentingnya security awareness untuk menghindari kejahatan-kejahatan cyber ya. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Faras. Juga Mas Ardian, dipersilakan waktunya. Oke Pak, nambahin dari Faras, iya. Jadi selain itu juga kita karena saat ini semua kita beraktivitas dengan internet ya, jadi harus menjadi kita mulai meskipun kita user awam nggak ngerti dalam tentang teknik-teknik itu, tapi sebenarnya kita bisa meningkatkan user awareness kita tentang security awareness ya. Jadi kita menjadi orang yang pengguna yang ibaratnya smart. Dalam artian di sini kita juga harus, kalau dulu bilangnya kan melek IT ya, kalau sekarang kita melek IT security atau melek cyber security juga, karena biar naikin level maturity mungkin di warga atau masyarakat Indonesia ya yang udah melek IT, maturity-nya atau kematangannya dinaikin lagi ke melek cyber security. Izin seperti itu Pak. Baik, terima kasih Mas Ardian. Ya, barangkali dari peserta untuk mewakili pesan-pesannya, Pak Agus Hidayat, ada yang mau disampaikan Pak untuk acara malam ini ke depan? Terima kasih penyelenggara ini, karena bagus saya kira depan lebih banyak lagi ya supaya mahasiswa ini ternyata ada adik yang sangat belajarnya sangat kuat gitu, jadi menyemangati aja teman-teman sekalian. Terima kasih.
Pak. Monggo. Terima kasih Pak Bambang pesannya. Sudah cukup? Bisa kita akhiri kah malam ini, malam minggu kita? Mungkin Pak Randy buat Pak Dekan apa, atau dokumen Pak Sigit. Ya, oh ya Pak Randy, Dokumen betul, difoto betul. dulu Untuk biar closingnya, untuk closingnya silakan seluruh peserta on cam supaya kameranya ya kameranya di on kan semua untuk dokumentasi Pak Randy. Silakan Pak Randy. Baik, terima kasih. Ada lebih kurang tertentu orang di sini. Saya ambil pertama dari kolom nomor 1 halaman 1. Oke, siap. Saya mulai 1, 2, 3. Baik, halaman 2. Kemudian saya hitung. Baik, 1, 2, 3. Oke, baik, halaman 3. Mulai. Baik. 3, oke, baik. Silakan yang belum dibuka kameranya, tolong dibuka. Baik, 1, 2, 3. Oke, halaman terakhir. Halaman 4. Oke, baik, saya hitung 1, 2, 3. Ya, sudah selesai, Pak Sigit. Silakan beralih. Cukup. Baik, untuk teman-teman peserta yang hadir malam ini, saya ucapkan terima kasih untuk Pak Bambang, Pak Dekan, Dr. Suryadi, juga Bapak Dr. Iwan Setiadi, Pak Aji sebagai Kaprodi yang telah meluangkan waktu malam ini. Kita selalu tetap semangat. Semoga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita masih dipertemukan di acara berikutnya.